Ya, Bang. Selamat malam. Perkenalkan kami dari sini dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait analisis kondisi makroekonomi negara Myanmar. Next. Sebelumnya kami perkenalkan diri masing-masing. Saya Mertam Pubolon, yaitu NRP 134, ada Fatkul NRP 106 dan juga Andre NRP 094. Next. Selanjutnya adalah daftar isi. Oke. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan logbook. Next. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Kemudian ada latar belakang. Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara yang berbatasan dengan beberapa negara. Negara Myanmar yang sebelumnya dikenal dengan nama negara Burma ini pernah diperintah oleh pemerintah militer. Namun pada tahun 2021, negara Myanmar mengalami aksi kudeta yang dilakukan oleh militer. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilihan dalam pemungutan suara, meskipun Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Peristiwa ini menyebabkan negara Myanmar berada pada kondisi salah satunya adalah krisis ekonomi. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi negara Myanmar. Yang kedua bagaimana kondisi inflasi negara Myanmar. Yang ketiga bagaimana kondisi pasar. Kemudian ada kondisi suku bunga dan kemudian ada kondisi nilai tukar. Untuk tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah. Di next. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada makroekonomi. Menurut Putong, hubungan yang dipelajari dalam makroekonomi adalah hubungan kasual antara variabel-variabel agregatif atau keseluruhan. Di antara variabel-variabel yang dimaksud adalah tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, dan lain-lain sebagainya. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat sendiri meningkat. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Next. Selanjutnya ada inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan 25 spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Next. Selanjutnya pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal sendiri memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Next. Selanjutnya suku bunga. Suku bunga menurut Sunariah 2004 adalah harga dari pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena memiliki dampak yang sangat luas. Next. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Menurut Mankiw 2006. Menurut Nopirin 2013, nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda.
maka akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Next. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Bisa di next. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diakses melalui literatur jurnal dan situs-situs mengenai ekonomi di negara Myanmar. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 23 Juni 2024. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif mengenai pertumbuhan ekonomi negara Myanmar untuk mengungkapkan nilai maksimum, nilai minimum, dan rata-rata dari beberapa variabel ekonomi yang relevan. Variabel-variabel tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar modal, suku bunga, dan nilai tukar dari negara Myanmar. Bisa di next. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, jurnal, dan situs mengenai topik yang relevan dengan penelitian. Menggunakan sumber-sumber terpercaya sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan dan digunakan sebagai referensi dalam analisis. Dengan demikian, data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan lengkap. Bisa di next. Selanjutnya yaitu bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Next. Analisis PDB. Berdasarkan data dari Statistika, produk domestik bruto atau PDB per kapita Myanmar pernah meningkat mulai dari 2004 sampai 2009 dengan total 563,7 dolar AS dengan 45,18% peningkatan. Yaitu setelah 7 tahun terakhir berturut-turut, PDB per kapita diperkirakan mencapai 1.811,40 dolar AS dan karenanya merupakan puncak baru pada tahun 2029. Indikator ini menggambarkan produk domestik bruto per kapita dasar harga berlaku. Dengan demikian, produk domestik bruto terlebih dahulu konversi dari mata uang nasional ke dolar AS dengan harga tukar saat ini dan kemudian kembali dengan jumlah penduduk. Next. Tapi berdasarkan data dari Databooks tersebut, dibandingkan dengan negara yang ada di Asia Tenggara, Myanmar masih menduduki urutan terakhir PDB per kapita di ASEAN pada tahun 2003. Hal tersebut dikarenakan beberapa daerah dan kelompok masyarakat masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi serta ketidakstabilan politik dan sosial yang terjadi di Myanmar. Next. Selanjutnya, analisis inflasi. Berdasarkan data dari IMF menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang dimiliki oleh Brunei Darussalam berada di tingkat kedua teratas dari negara yang ada di Asia Tenggara. Peringkat yang diperoleh Myanmar saat ini menunjukkan bahwa inflasi bisa disebabkan oleh tekanan dari penawaran atau peningkatan biaya produksi. Beberapa faktornya seperti dispersi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, meningkatnya harga komoditas yang diatur pemerintah, negatif supply shock, dan tekanan dari sisi permintaan. Next. Yang ketiga yaitu pasar modal. Berdasarkan data dari WTO, penanaman modal asing langsung di Myanmar diatur oleh Hukum Investasi Myanmar atau 2016 dan maupun 2017 yang merinci struktur investasi perusahaan dan persyaratan pemerintah. Pemerintah Myanmar menyambut baik dan mendorong beberapa jenis investasi, termasuk bisnis investasi meningkat produktivitas dan beberapa industri bernilai tambah yang berkaitan dengan rantai pasokan regional Myanmar. Myanmar membatasi investasi asing dalam aktivitas manufaktur tertentu. Sejumlah penanaman modal asing seperti manufaktur dan distribusi gula dalam negeri serta manufaktur dan kosmetik dalam negeri hanya diperbolehkan dalam bentuk usaha patungan dengan investor lokal. Next.
Yang keempat, suku bunga. Berdasarkan sumber Central Bank of Myanmar, suku bunga acuan Bank Sentral Myanmar saat ini adalah 7% per tahun. Suku bunga ini terakhir kali dinaikkan pada bulan Oktober 2022 dari 6,5% per tahun. CBM menggunakan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas moneter di Myanmar. Prediksi suku bunga di Myanmar kemungkinan akan tetap stabil dalam waktu dekat. CBM perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk meredam inflasi dengan kebutuhan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Next. Acuan nilai tukar. Perusahaan nilai kurs mata uang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga. Perubahan terus terjadi karena adanya nilai tarik yang kuat antara permintaan dan penawaran dalam pasar valuta. Nilai valuta asing juga akan mempengaruhi ekspor impor. Pada tanggal 21 Juli 2024, nilai tukar tempat terdapat USD sedikit lebih kuat dibandingkan dengan tanggal 22 Juni 2023. Namun secara keseluruhan, nilai tukar MMK terhadap USD telah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Nilai tukar sendiri adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Menurut Nopirin 2013, nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Nilai tukar terbagi atas nilai tukar real atau real exchange rate dan nilai tukar nominal atau nominal exchange rate. Nilai tukar nominal atau nominal exchange rate adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika nilai tukar antara rupiah dan dolar Amerika Serikat adalah 13.000 per dolar, maka dapat menukar 1 dolar untuk 13.000 rupiah di pasar uang. Tingkat inflasi yang dimiliki oleh Myanmar sendiri berada di peringkat kedua teratas dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Peringkat yang diperoleh Myanmar ini menunjukkan bahwa inflasi bisa disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran ataupun peningkatan biaya produksi. Singapura merupakan investor negara asing terbesar Myanmar pada tahun 2023, disusul oleh Tiongkok Daratan dan Hong Kong. Pemerintah Myanmar sendiri mendorong beberapa jenis investasi seperti bisnis investasi yang meningkatkan produktivitas dan beberapa industri bernilai tambah yang terkait dengan rantai pasokan regional dan global. Suku bunga Myanmar terakhir kali dinaikkan pada bulan Oktober tahun 2022 dari 6,50% per tahun. CBM menggunakan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas moneter di Myanmar. Prediksi suku bunga di Myanmar kemungkinan akan tetap stabil dalam waktu dekat. Next. Next Baik, lagi. sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.